Halo CS-ku, bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film, satu-satunya channel YouTube yang jarang dapat iklan karena banyak menceritakan realita jalanan yang suram. WK sowat gitu loh. Oke, film fiksi kali ini menceritakan band punk asal Jepang bernama Brass Knuckle Boy. Setelah video mereka yang diupload 25 tahun lalu menjadi viral, salah satu label besar meminta mereka untuk membuat tur kembali. Meski mereka sudah tak muda lagi, tetapi dengan semangat mereka mampu menyelesaikan turnya. Film punk di balut komedi ini membuat gua sangat terhibur, dan semoga saja CS aing juga terhibur. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka dengan band punk rock yang sedang tampil bernama Brass Knuckle Boy. Wanita ini bernama Kana. Ia seorang agen mencari bakat yang sedang melihat video penampilan band Brass Knuckle Boy yang sedang viral di internet. Setelah itu ia menemui bosnya untuk memperlihatkan video dari band Brass Knuckle Boy. Karena selama 2 tahun, band yang ia rekomendasikan selalu ditolak. Ia pun sudah siap untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Saat Kana menunjukkan video mereka, bosnya kaget. Kana yang mengira bosnya akan menolaknya, ia langsung bergegas untuk pergi dari tempat itu. Namun bosnya melarang dan mengatakan kalau ia suka band itu. Lalu bosnya menyuruh Kana untuk menghubunginya untuk membuatkan Brass Knuckle Boy album dan menjadikan Kana sebagai direkturnya. Setelah itu terlihat Kana bersama pacarnya bernama Masaru yang sedang berada di sebuah taman. Kana memberitahu kalau ia tak jadi mengundurkan diri karena bosnya menyuruh untuk membuatkan album Brass Knuckle Boy. Lalu Masaru meminta Kana untuk memberikan demo lagunya kepada bosnya besok. Saat bosnya sedang mendengarkan demo lagu milik Masaru, ia langsung membuangnya karena lagunya sangat membosankan. Bosnya mengatakan kalau ia hanya ingin Brass Knuckle Boy. Kana memberitahu kalau ia sudah menemukan website mereka. Saat Kana menghubungi nomor tersebut, pria itu meminta Kana untuk segera datang menemuinya. Sesampainya di sana, Kana menemui pegawainya yang berambut krosen. Pegawai itu mengatakan kalau orang yang ia cari berada di sana. Setelah bertemu, Kana menjelaskan kalau ingin membuat album untuk Brass Knuckle Boy. Sambil menunjukkan video Brass Knuckle Boy tampil. Tak lama bosnya menghubungi lalu mengatakan video Brass Knuckle Boy mendapatkan respon yang baik. Kana di sana memberitahukan kalau ini tak sesuai ekspektasi bosnya. Namun bosnya malah mengatakan kalau Kana gagal, ia akan dipecat menjadi direktur. Lalu Akio mengatakan kalau ia mau menerima kontrak asal tetap dengan personil aslinya dan meminta Kana untuk menemui adiknya bernama Haruo. Esok harinya Kana terlihat menemui Haruo yang bekerja di peternakan sapi. Kana mengajak Haruo untuk bergabung kembali bersama Brass Knuckle Boy. Namun Haruo pun menolaknya dan mengusirnya dari tempat itu. Setelah Kana pergi, Haruo mengingat kembali saat dulu bermain gitar bersama kakaknya. Ketika ia sampai di rumah, ia terus menangis karena ia merasa sangat frustasi. Namun Masaru pacarnya menenangkan yang membuat Kana menjadi semangat kembali.
Di hari berikutnya, Kana memberitahu Akio kalau Haruo tak mau gabung lagi bersama bandnya. Lalu Kana memberi solusi untuk mendatangkan gitaris baru. Namun Akio menolak karena ia hanya ingin tampil bersama personil aslinya. Saat mereka sedang berjalan, Kana yang merasa mustahil untuk membuat Brass Knuckle Boy seperti dulu, ia meminta Akio untuk menjelaskan kepada bosnya kalau video itu diambil 25 tahun yang lalu, agar bosnya mau membatalkan kontrak dan turnya. Namun Akio malah meminta Kana untuk menyewa studio musik dan berjanji akan mendatangkan 2 personil lainnya. Di studio, ia bertemu drummernya bernama Young. Diceritakan dulu Young adalah pecandu lem dan bergabung dengan gangster saat ia masih berusia 13 tahun. Ia bergabung bersama Brass Knuckle Boy saat ia berusia 18 tahun. Tak lama, Jimmy sang vokalis pun datang dengan menggunakan kursi roda. Kita dibawa flashback ketika mereka sedang tampil saat Akio dan Haruo yang akan membuat aksi panggung dengan membanting gitar, namun tak sengaja mengenai Jimmy yang menyebabkan Jimmy jadi sekarang tak bisa bicara dan menggunakan kursi roda. Saat Kana dan Akio sedang cekcok karena penampilan yang sangat buruk, Haruo datang sambil membawa gitar dan menyuruh Akio untuk memainkan bassnya. Setelah mereka latihan, Kana datang menjemput mereka menggunakan mobil ayahnya untuk menuju tur pertamanya di Nagoya. Lalu flashback kembali saat Jimmy dan Haruo masih muda. Mereka yang ingin sekali menjadi terkenal, menjadi boy band, walaupun terlihat norak. Tapi setidaknya Jimmy dan Haruo bisa masuk TV dan mempunyai banyak fans saat itu. Walau Haruo sudah terkenal, ia merasa tak senang dan malu untuk menunjukkan kesuksesannya kepada kakaknya. Kembali ke mereka saat ini. Ketika mereka sampai Nagoya, mereka pun langsung didatangi promotor untuk menanyakan band yang akan tampil. Karena takut mereka tahu jika Brass Knuckle Boy tak seperti yang mereka kira, ia pun berbohong dengan mengatakan kalau bandnya masih sedang dalam perjalanan. Singkat cerita, di saat Akio dan kawan-kawan naik ke atas panggung, semua orang yang ada di sana malah terdiam. Tak lama, penonton yang kecewa pun langsung memaki dan melempari mereka. Kana yang pasrah pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu di tempat lain terlihat Akio dan Haruo sedang berkelahi karena kejadian di atas panggung. Tak lama Kana datang dan menyuruh mereka untuk berhenti berkelahi. Bos yang ada di sana pun memanggil Kana. Kemudian Kana menjelaskan kalau video itu diambil 25 tahun yang lalu. Dan Kana meminta bosnya untuk membatalkan turnya. Namun bosnya menolak karena turnya sudah tak bisa dibatalkan. Bosnya juga mengatakan setelah tur selesai, Kana dan Brass Knuckle Boy harus mengganti semua kerugian yang sudah mereka buat. Setelah bosnya pergi, Kana memutuskan untuk mengakhiri turnya dan kembali ke Tokyo. Namun Haruo meminta Kana untuk melanjutkan turnya dan akan membuktikan kalau perkataan bosnya itu salah. Dan kita dibawa kembali ke flashback di mana terbentuknya Brass Knuckle Boy. Saat Haruo dan Jimmy sedang tampil bersama grup boy bandnya, Akio yang melihat di belakang panggung menertawakannya. Lalu Young dan gangsternya yang sudah dihasut oleh Kenji, ia menghancurkan acara boy band tersebut dan memukuli para personilnya. Setelah kacau, mereka naik ke atas panggung langsung memainkan lagu punk rock di sana. Kembali lagi ke mereka sekarang, di perjalanan menuju acara selanjutnya. Kana yang tak kuat mencium bau kentut mereka, membuat peraturan. Kalau ada yang kentut lagi, ia harus membayar denda 500 yen. Sampainya di sana saat Akio dan kawan-kawan yang akan menyiapkan alat-alat, mereka disambut oleh band GOA yang sangat mengagumi Brass Knuckle Boy. Akio dan kawan-kawan pun langsung tampil ke atas panggung.
Namun lagi-lagi para penonton pergi dari tempat itu karena melihat penampilan mereka sangat buruk. Dan ketika mereka turun dari panggung, para personel GOA mengatakan kepada temannya kalau penampilan kita jangan sampai memalukan dan berakhir seperti mereka. Saat di backstage, panitia datang dan memberitahukan kalau Haruo sedang menghajar personel GOA di atas panggung karena ia tak terima dengan perkataan mereka tadi. Lalu Akio dan teman-temannya pun datang dan memukuli para personel GOA lalu menghancurkan alat-alat mereka. Setelah kejadian itu, terlihat Akio dan yang lainnya sedang diinterogasi polisi. Kana lalu dihubungi Masaru untuk memberitahukan kalau ia sudah sampai di Osaka. Masaru juga mengajak Kana untuk bertemu sekarang. Namun Kana menolak dengan alasan kalau ia sedang diwawancarai mendadak. Keesokan harinya saat mereka menuju tempat berikutnya, Kana yang sedang mendengarkan musik direbut Akio dan melihat Kana sedang mendengarkan demo lagu milik Masaru. Akio mengatakan setelah ia membaca SMS dari Masaru, ia tahu kalau Masaru cuma memanfaatkan Kana yang bekerja di perusahaan rekaman agar ia bisa menerbitkan albumnya. Saat di jalan karena Jimmy ingin pergi ke toilet, mereka pun berhenti di minimarket sambil membeli beberapa makanan di sana. Ketika melanjutkan perjalanan, Jimmy sadar dan memberitahu kalau Kana tertinggal di sana. Namun Kana malah lari dan masuk ke bus meninggalkan mereka untuk menemui Masaru. Lalu Akio dan kawan-kawan pun melanjutkan turnya. Setelah mereka sampai tujuan, mereka tak tahu tempat acaranya dan mereka malah berputar-putar hingga membuat bensinnya kehabisan. Di tempat lain saat Kana sedang menyaksikan penampilan Masaru, ia teringat perkataan Akio. Dan saat ia mengeluarkan uang di sakunya, ia teringat kalau uangnya itu hasil denda Akio dan kawan-kawan saat mereka kentut di dalam mobil. Saat itu ia pun memilih meninggalkan Masaru dan menemui Akio dan kawan-kawan. Beralih ke Akio dan kawan-kawan saat mereka kehabisan bensin, mereka pun memilih berlari untuk menuju tempat acara. Saat mereka istirahat dan kelelahan, Akio mengatakan kalau ini bukan waktunya istirahat dan memberi semangat kepada yang lain. Mendengar perkataan Akio, mereka pun langsung berlari kembali untuk mencari tempat acara. Shin lalu beralih ke Kana. Ia yang melihat mobilnya ada di sana, langsung berlari menuju acara. Saat Kana sampai di tempat acara, Kana sangat senang melihat penampilan mereka yang sudah membaik. Lalu keesokan harinya setelah mereka tampil di acara festival, terlihat Kana yang sedang mengobrol dengan Haruo. Di sana Kana mengatakan kalau ia baru pertama kali memandu sebuah band dan rasanya seperti menjadi seorang ibu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Kemudian kita dibawa flashback kembali penyebab bubarnya Brass Knuckle Boy. Walau Haruo saat itu masih menjadi personil Brass Knuckle Boy, ia memiliki band lain bernama Rocket Beat dan masuk ke label ternama. Akio yang tak suka kalau Haruo adiknya menjadi begitu terkenal, ia pun menjebaknya, yang membuat Haruo masuk penjara. 6 bulan kemudian setelah Haruo bebas dari penjara, Brass Knuckle Boy tampil di Sendai, dan itulah pertunjukan terakhir Brass Knuckle Boy. Saat mereka sedang tampil, Akio dan Haruo melakukan aksi panggungnya kembali yang membuat mereka terkena gitarnya sendiri dan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Kana memarahi mereka karena mereka tak berubah dan tak bisa diatur. Lalu Kana juga mengatakan kalau Brass Knuckle Boy akan segera menerbitkan album dan harus tampil di televisi. Di saat mereka diam karena tak bisa melanjutkan penampilan dengan keadaan Akio dan Haruo, Yong mengatakan kalau kita harus melakukan dan tampil di televisi selagi kita masih bersama. Jimmy juga akhirnya bicara yang membuat semuanya kaget. Di tempat lain, Kana terlihat menemui Masaru dan memaksa agar ia mau bermain bass bersama Brass Knuckle Boy sambil memotong rambutnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tampil di televisi dengan Masaru bermain bass yang sudah merubah penampilannya. Karena Akio dan Haruo cedera,
ia pun di posisi gitar. Kana yang mengetahui ternyata liriknya sangat kasar, memilih kabur dan mengundurkan diri saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Kana yang sudah bekerja di restoran ayahnya dihubungi oleh bosnya. Ia berkata kalau Kana harus kembali bekerja, karena saat Brass Knuckle Boy tampil di televisi, banyak yang menyukainya. Mendengar itu, Kana pun langsung menuju acara di mana Brass Knuckle Boy sedang tampil. Di scene akhir yang ternyata Akio dan Haruo masih konflik, mereka melakukan hal yang sama seperti dulu, yaitu memukul memakai gitar masing-masing yang membuat Jimmy kembali terkapar. Lalu film pun selesai. Di film ini nggak bisa berkomentar apa-apa ya, yang pasti bahwa film ini sangat menghibur ya tentunya. Dan mudah-mudahan film ini juga dapat mengisi kekosongan kalian di saat berbulan puasa. Oke, CS go! Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.